Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perangkat lunak. Di antaranya satu yaitu model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Penggunaan pada model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu yang sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini sangat cocok untuk bisnis kecil. Ini adalah contoh gambar dari model waterfall. Untuk kelebihan model waterfall sendiri merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Dan yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan dari model waterfall yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas, dan yang kedua ada rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Yang kedua ada model spiral. Model spiral adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Loop paling dalam berfokus dalam kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya, seperti pada gambar contoh model waterfall. Kelebihan dari model waterfall diantaranya satu, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Selanjutnya, kekurangan dari model spiral. Banyak konsumen klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Dan yang ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Selanjutnya ada model inkremental. Dalam model inkremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian, sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai. Dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Sebelum pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan per bagian. Jadi dalam model inkremental ini dilakukan secara bertahap. Kelebihan dari model inkremental yaitu satu, resiko yang rendah pada pembagian sistem. Yang kedua, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Yang ketiga, tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya jika dikerjakan secara terurut. Kekurangan dari model inkremental diantaranya satu, hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staff dilakukan jika hasil inkremental akan dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Dan yang keempat, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang keempat, model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Jadi pada model ini ada versi-versi dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau model ini diterapkan karena persyaratan rekrutmen sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat.
Oleh karena itu, lebih baik mengeluarkan versi limited untuk memperkenalkan terlebih dahulu, dan programmer dapat membuat model dari sebuah desain untuk mengakomodasikan produk yang secara bertahap akan diselesaikan dari waktu ke waktu. Ini adalah gambar contoh model evolusi. Kelebihan model evolusi: 1. Meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri. Yang kedua, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas satu produk. Yang ketiga, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari model evolusi. Yang pertama, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Yang kedua, manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Yang kelima, ada model prototype. Model prototype merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, mendefinisikan objektif keseluruhan dari software, mengidentifikasi segala kebutuhan, kemudian dilakukan perancangan kilat yang difokuskan pada penyajian aspek yang diperlukan. Ini adalah contoh gambar dari model prototyping. Kelebihan dari model prototyping yaitu 1. Prototyping melibatkan user dalam analisa dan desain. Yang kedua, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Selanjutnya adalah kekurangan dari prototyping. Model prototyping ini mempunyai kekurangan diantaranya 1. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang keenam, ada model V. Bisa dikatakan model V ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat pada model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini digambarkan hubungan antara tahap pengembang software dengan tahap pengujinya. Ini adalah contoh gambar dari model V. Kelebihan dari model V sendiri adalah model V sangat fleksibel. Model V juga mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode dan tool secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada model V agar sesuai dengan suatu proyek tertentu, dan sangat mudah untuk menambah metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool baru yang dianggap sudah absolut. Selanjutnya ada kekurangan dari model V. Di antaranya 1. Model V adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam satu proyek. Yang ketujuh, ada model Rapid Application Development atau RAD. Model RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear dan menaikkan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Ini adalah gambar contoh dari model RAD. Kelebihan dari model RAD sendiri yaitu 1. Lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Adapun kekurangan dari model RAD yaitu model RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari contoh model-model dalam perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joystick begini gimana?